Bayangkan, ada seorang pemain sepak bola profesional yang tercatat bermain di klub-klub besar Brasil hingga Eropa. Karirnya berlangsung lebih dari 20 tahun. Hidupnya penuh glamor, gaji lancar, bahkan dikenal dekat dengan para legenda Brasil. Tapi anehnya, dia hampir tidak pernah sekalipun bermain dalam pertandingan resmi. Gila kan? Inilah kisah Carlos Kaiser, pesepak bola paling unik dan paling licik dalam sejarah. Carlos Henrique Raposo lahir di Brasil tahun 1963. Seperti jutaan anak lain, ia punya mimpi besar, jadi bintang lapangan seperti Pele atau Garrincha. Sayangnya, bakatnya jauh dari standar. Ia bukan penyerang mematikan, bukan gelandang kreatif, bahkan bukan pemain biasa-biasa saja. Ia tahu dirinya tidak cukup bagus, tapi Kaiser tidak menyerah. Alih-alih berjual lewat skill, ia memilih jalannya sendiri, membangun citra dan koneksi. Dengan wajah tampan, fisik atletis, dan gaya bicara yang memikat, Kaiser cepat akrab dengan para legenda. Ia berteman dengan Romario, Bebeto, Carlos Alberto, bahkan Zico. Lewat kedekatan itu, pintu klub-klub besar terbuka lebar. Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama, bahkan klub luar negeri seperti Puebla di Meksiko, Ajaccio di Prancis, hingga Independiente di Argentina. Di atas kertas, CV sepak bolanya terlihat mentereng, tapi faktanya Kaiser lebih sering ada di pinggir lapangan daripada benar-benar bermain. Lalu, bagaimana caranya bertahan selama itu tanpa ketahuan? Jawabannya, seni menghindari pertandingan. Setiap kali tiba di klub baru, skenario-nya sama. Hari pertama latihan, ia pura-pura cedera otot. Ia bahkan rela membayar pemain muda agar menekelnya keras. Biar cedera itu terlihat nyata, bulan demi bulan ia sibuk rehabilitasi. Dan untuk menjaga citra, ia menyewa supporter bayaran yang meneriakkan namanya ketika pemilik klub hadir. Seakan-akan Kaiser adalah idola fans. Tapi tentu saja ada momen-momen penuh panik. Suatu hari, pelatih hendak memainkannya sebagai pengganti. Klubnya tertinggal 2-0 dan fans berteriak, "Masukkan Kaiser!" Bagi penonton, itu adalah harapan. Bagi Kaiser, itu adalah sebuah bencana. Apa yang ia lakukan? Ia memprovokasi penonton lawan, memicu keributan, hingga akhirnya diusir wasit. Sebelum sempat masuk ke lapangan, sekali lagi Kaiser lolos tanpa harus bermain. Momen paling berbahaya datang saat ia bermain untuk klub milik Castor de Andrade, seorang bos kriminal yang terkenal kejam. Setelah bikin masalah di lapangan, Kaiser dipanggil menghadap. Kalau salah bicara, nyawanya bisa melayang. Tapi Kaiser pintar. Dengan nada penuh drama, ia berkata, "Tuhan sudah mengambil kedua orang tua saya. Saya kehilangan akal dan marah pada orang itu. Maaf, kontrak saya sebentar lagi habis. Saya akan pergi." Kalimat itu menyentuh sisi kemanusiaan sang bos. Bukannya dihukum, Kaiser malah diberi kenaikan gaji dan perpanjangan kontrak. Luar biasa liciknya. Carlos Kaiser mungkin bukan legenda karena gol, dribble atau gelar juara, tapi ia adalah bukti bahwa karisma, jaringan, dan kecerdikan bisa bertahan bahkan di dunia yang sekeras sepak bola. Lebih dari 2 dekade karir profesional, gaji, popularitas, hidup glamor sebagai pesepak bola, semua itu ia nikmati tanpa pernah benar-benar bermain di pertandingan resmi. Dan ironisnya, justru itulah yang membuat namanya abadi. Carlos Kaiser, si pesepak bola yang tak pernah bermain.